Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita berada pada momentum yang sangat baik, yaitu momentum pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini kita harus senantiasa meningkatkan berbagai ibadah kita dan amal-amal soleh kita. Termasuk yang perlu kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan itu, yaitu dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa kita perlu meningkatkan interaksi dengan Al-Quran? Karena bulan Ramadan termasuk bulan bulan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita perlu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an, baik di dalam membacanya, dalam mentadaburinya, ataupun di dalam menghafalnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kebiasaan yang berbeda di bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan setiap malamnya senantiasa melaksanakan mudarisah, yaitu belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Malaikat Jibril mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dijelaskan di dalam hadis, baik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin rahimakumullah, agar kita meningkat interaksi kita dengan Al-Quran, maka perlu juga ada hal yang memberikan motivasinya. Yang pertama, kita perlu memahami dan perlu meyakini bahwa interaksi kita dengan Al-Quran ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kita terus meningkatkan bacaan kita, yang biasanya kita membaca Al-Quran satu halaman menjadi dua halaman, yang biasa membaca Al-Quran satu juz menjadi dua juz, dengan bacaan-bacaan yang benar, maka itu akan semakin meningkatkan keimanan kita. Ketika iman kita meningkat, maka mudah-mudahan ketakwaan kita meningkat. Dan ini juga yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu targetnya kepada orang-orang beriman menjadi muttaqin. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan derajat ataupun targetan yang Allah berikan kepada kita menjadi orang muttaqin bisa tercapai. Kemudian yang menjadikan motivasi kita agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi falahu falahu bihi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Al hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun." Barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka akan dibalas dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bisa kita bayangkan, seandainya kita membaca satu juz Al-Quran dalam satu hari, berapa huruf yang kita baca, dan berapa kalau kita kalikan
berapa puluh ribu pahala yang bisa kita dapatkan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran dalam satu hari lebih dari satu juz, bahkan 2 juz ataupun 3 juz dalam satu Ramadan, kita menghatamkan beberapa kali baca Al-Quran. Kalau kita hitung-hitungan pahala luar biasa, pahala yang kita dapatkan. Ini bagian dari motivasi kita agar kita bisa meningkatkan interaksi di dalam kepada Al-Quran minimal dalam membacanya. Kemudian yang ketiganya, yang menjadikan motivasi kita agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadikan syafaat kepada yang membacanya. Hadirin rahimakumullah, ketika di bulan Ramadan ini, sesungguhnya ibadah-ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan yang lainnya, ini menjadikan wasilah diri kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hati kita menjadi bersih. Ketika hati kita bersih, maka sesungguhnya kita akan semakin ringan, semakin mudah kita membaca Al-Quran. Kita di bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat. Puasa dan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hati kita menjadi bersih. Dan ketika hati kita menjadi bersih, maka sesungguhnya akan semakin mudah, semakin ringan kita membaca Al-Quran. Sebagaimana juga perkataan dari Utsman bin Affan, beliau berkata, "Law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah." Seandainya hati ini bersih, seandainya hati-hati kalian itu bersih, maka sesungguhnya tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran, membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita bisa berbarengan antara ibadah kita semakin meningkat dan kita juga akan semakin meningkat membaca Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf seandainya kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.